'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Halo semua, selamat datang di FQ Talk episode pertama. Pernah gak sih lu ngerasa kayak lu gak ngelakuin apa-apa, tapi lu tuh gak disukain sama orang? Atau bahkan lu habis ngebantu seseorang, tapi orang itu tuh gak bilang makasih sama lu? Ya, bikin kesel kan? Mungkin ini bukan soal apa yang kita lakuin ya, tapi tentang bagaimana cara kita berbicara. Nah, untuk kali ini gue bakal ngebahas 3 kata ajaib yang mungkin kelihatannya kecil, tapi efeknya itu bisa ngubah kualitas hidup lo. Atau bahkan bisa bikin hidup sosial lo jauh lebih baik dari sebelumnya. Serius deh, ini bukan mantra Harry Potter, tapi efeknya itu bisa bikin lo disukain banyak orang tanpa berpura-pura jadi orang lain. So, 3 magic words ini ada please, sorry, dan juga thank you. Atau tolong, maaf, dan juga terima kasih. Ya, kayak anak SD bukan? Ya mungkin, benar. Karena justru hal-hal kecil kayak gini, banyak orang tuh kayak nganggap sepele gitu. Padahal nyatanya itu, hal-hal kayak gini tuh udah jadi basic manner kita sebagai manusia atau makhluk sosial. Ya, 3 kata ini. Basic manner. Nah, padahal ini juga menjadi dasar dari komunikasi yang sehat dan kadang tuh kata-kata kecil ini mempunyai dampak yang lebih besar daripada kata-kata bijak yang lu temuin di media sosial yang lain. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kata please atau minta tolong. Kata ini tuh kayak sopan tapi mode on. Coba kita bayangin 2 kalimat yang berbeda. Yang pertama, ambilin lampu dong. Sama tolong ambilin lampu. Beda nggak? Cuma 1 kata doang. Tolong ambilin lampu. Yang satu kesannya nyuruh, yang satu kesannya minta bantuan. Dan lucunya, orang tuh cenderung mau bantu kita kalau kita pakai kata tolong. Kenapa begitu? Karena please itu bukan cuma sekedar kata, tapi itu sinyal bahwa gue itu butuh bantuan seseorang. Gue itu butuh lo, dan gue itu ngargain lo. Itu lo maksudnya. Tapi jangan salah, kata please ini bukan untuk memanipulasi. Karena masih banyak juga tuh orang yang kayak minta tolong, tapi itu terus-terusan. Tolong ini dong, tolong itu dong, tolong ini dong, tolong itu dong. Ya sama aja kan bikin orang ilfil. Ya kuncinya pakai hati yang tulus, bukan cuma sekedar formalitas. Yang kedua, ada kata sorry atau minta maaf. Nah, kata ini tuh powerful banget, tapi susah banget buat diucapin. Kenapa begitu? Karena masih banyak banget orang yang mikir kalau kita minta maaf berarti kita kalah. Padahal kan enggak, ini pemikiran yang salah gitu. Justru kalau kita minta maaf kepada orang ketika kita salah, itu tuh kita lagi ngebuktiin bahwa diri kita itu sudah dewasa, punya kualitas, ya kan? Ya kayak lu ini aja deh, lu lagi bercanda sama temen lu kan. Namanya juga temen, suka bercanda, tapi kadang kita sebagai manusia biasa kan suka kelewatan. Terus ketika kita sadar kalau kita salah, sudah bercanda kelewatan, hal yang harus kita lakuin apa? Ya minta maaf. Kalau teman kita yang dibercandain kelewatan itu masih terima, kalau dibawa perasaan, hilang sudah silaturahmi kita, hilang sudah pertemanan kita kalau kita tidak minta maaf. Ya itu. Tapi ingat, jangan selalu minta maaf. Kayak dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf. Lu ngelakuin kesalahan, lu minta maaf. Terus lu ngelakuin lagi, lu minta maaf lagi. Jangan seperti itu. Ya kita memang manusia biasa, tempatnya salah. Tapi masa sih nggak ada perubahan? Masih ngelakuin hal yang sama? Ya sama aja kan? Nah jatuhnya jadi nggak tulus gitu. Nah minta maaf itu bukan soal ritual, tapi perasaan. Jadi harus disampaikan dengan niat yang tulus dan hati yang tulus. Terakhir, thank you. Terima kasih. Gampang. Ya memang, tapi banyak orang yang masih ngelupain hal ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita terlalu sibuk dan masih ngerasa kayak, itu udah seharusnya dilakuin sama dia. Tapi justru ini yang salah. Karena kata terima kasih itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Ketika kita sudah dibantu oleh orang lain, sudah ditolong oleh orang lain, dan kita bilang makasih, berarti kita menghargai dia. Itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Dan yang luar biasanya, kata ini bisa menciptakan lingkaran yang positif. Nah, orang yang dihargai tadi itu lebih cenderung lebih semangat untuk membantu kita. Coba lu bayangin 2 orang sama-sama minta tolong sama kita, yang satu lagi bilang makasih dan yang satu lagi enggak. Yang mana yang akan kita pilih untuk kedepannya? Yang bilang makasih.
Kenapa kita harus memilih orang yang tidak bilang makasih ke kita? Ya sama aja kan, meskipun minta tolong tapi tidak bilang terima kasih, ya sama aja lu nggak ngehargain gua. Jadi kalau kalian pengen punya lingkungan yang sangat positif, ya mulai deh dari kata itu, makasih. Ya. Oke, 3 kata ini yaitu please, sorry, dan juga thank you. Kelihatannya memang sederhana, tapi bisa mengubah cara orang lain ngelihat diri lu. Bukan karena lu baik, tapi karena lu bisa menghargai orang lain. Dan percaya deh, ketika lu udah tahu cara menghargai orang lain, pasti lu akan ada tempat di hati orang lain. Coba aja besok-besok pakai 3 kata itu. Please, sorry, dan juga terima kasih. Thank you. Coba lihat perubahannya. Oke, jangan lupa like and share ke teman-teman lo yang sampai saat ini lupa banget tuh bilang makasih ke lu kalau lu udah bantuin dia. Dan yang terakhir, terima kasih banyak udah nonton video ini. Thank you. Bye-bye.